Yang pertama datang sebetulnya Rani. Kemudian disusul oleh Dani. Tapi ternyata yang masuk ke dalam duluan, boarding adalah Dani. Rani belakangan. Karena dia berbincang-bincang terus dengan Ola. Baru masuk diantar terakhir. Dilihat, Rani boarding. Kemudian Dani langsung mau masuk kapal. Aku tertangkap. Aku pun terdiam galau seakan tak percaya. Ini bukan mimpi. Aku benar-benar tertangkap. Satu hal yang pernah aku pikirkan, namun tak pernah kusangka jika secepat ini. Namaku Rani Andriani. Aku adalah kurir dalam peredaran narkoba. Pekerjaanku praktis terhenti ketika aku tertangkap basah di Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu aku sedang bersiap untuk mengirimkan barang haram itu ke Inggris. Tata caranya sama dengan yang biasa aku lakukan. Jadi caranya saya ketemu Ola di bandara. Jadi Ola yang nyerahin tiket. Berangkatnya. Terus kadang-kadang dia bilang bahwa saya harus nginep di sini, tapi kadang-kadang saya juga harus nyari hotelnya di Bangkok. Terus setelah saya tiba di Bangkok, saya nginep di satu hotel, saya telepon ke Ola bahwa saya nginep di hotel ini kamar sekian. Nah terus nggak berapa lama nanti ada orang asing yang datang ke kamar. Biasanya saya suka bawa apa pakaian atau sepatu atau apa, nanti orang asing itu bilang bahwa saya minta sesuatu dari saya gitu ya. Saya kalau misalnya saya bawa sepatu saya serahkan. Mungkin itu suatu tanda pengenal atau apa, saya juga kurang ngerti kan. Setelah itu orang asing itu pergi lagi, baru 2 atau 3 hari kemudian datang lagi. Kadang-kadang dia bawa satu koper. Kalau misalnya dia bawa satu koper, terus orang asing itu datang, saya suruh tunggu di kamar mandi. Setelah saya agak lama saya keluar lagi, ternyata pakaian-pakaian saya yang ada di koper saya udah pindah ke koper yang mereka bawa. Segala sesuatunya diatur oleh Ola, majikan sekaligus saudaraku sendiri. Aku tinggal menjalankan apa yang dia perintahkan. Saya cuma ngantar uang aja gitu, soalnya kan nggak bisa transfer, katanya sih nggak bisa transfer kan lewat bank ke bank gitu, nggak tahu. Pokoknya saya soalnya saya nggak tahu apa, yang penting saya disuruh ya saya kerjakan gitu. Dan kalau saya disuruh pun saya nggak boleh tanya barang apa yang saya bawa, terus berapa banyak saya harus bawa, itu nggak, pokoknya saya nggak boleh tanya-tanya. Lantas jejak tindak kejahatanku pun kemudian tercium polisi. Ya, setelah penangkapan saya dengar dari polisi kata saya udah ditunggu dari jam 6 pagi gitu, dari jam 6 pagi di bandara kan, karena ada laporan. Terus saya terima barang-barang dari Ola. Ya, saya terus waktu pas boarding itu saya dihampiri sama polisi itu. Saya berlagak bahasa Inggris itu. Apa dalam tas? Dia bilang drak. Langsung tanpa kompromi saya tangkap. Perintahkan si Rani yang lagi boarding, tangkap. Perintahkan Ola yang lagi diparkir, tangkap. Kemudian 3 ketangkap, dibawa ke safe house untuk dilakukan pemeriksaan. Aku tidak bisa menyangkal. Aku memang membawa barang terlarang. Sesalku makin dalam saat ayah dan Nelly adikku ikut tertangkap karena ikut mengantarku ke bandara. Ya kaget dan gemetar, ada apa nih? Terus yang polisi itu datang gini. Yang 2 udah ketangkap. Yang 2 ketangkap siapa yang udah ketangkap? Pesan atau tahu barang itu bapak itu waktu di Polda. Pas dibuka pakaian, pas dibeset, di sini di pinggir-pinggirnya ada.
Memang waktu dideteksi nggak kenal itu. Diciduk polisi, diadili, kemudian aku pun divonis. Vonisnya sangatlah berat dan mengejutkanku. Aku divonis hukuman mati. Aku mesti bersiap menempatkan diri di hadapan regu tembak untuk dieksekusi. Tentu pada saatnya nanti. Lulus sekolah, aku langsung mencari pekerjaan. Namun sayang, lamaranku tak pernah menemui hasil. Aku pun akhirnya terjebak dalam lubang pengangguran. Ini menyedihkan. Tidak punya pekerjaan, tidak punya sumber penghasilan. Kemudian datanglah Ola memberikan penawaran. Rupanya posisiku lemah. Hingga penawaran ini pun tidak bisa aku tolak begitu saja. Awalnya waktu itu memang kita lagi keadaan ekonomi rumah lagi susah ya. Waktu itu ayah saya, sebetulnya bukan ayah saya, cuma pihak dari keluarga ayah terus pinjam surat tanah, terus kemudian pinjam uang ke bank, terus dijadikan agunan. Kemudian karena mungkin salah satu sebab terus mereka nggak bisa ngelunasin, akhirnya ya mau nggak mau karena itu surat tanah ayah jadi ketiban juga gitu kan. Nah sedangkan waktu itu ayah saya lagi susah kerjaannya, terus segala macamnya lagi sulit banget. Aku benar-benar butuh uang untuk membantu keluarga mempertahankan rumah. Meski begitu, aku melakukan ini tanpa sepengetahuan mereka. Sepengetahuan bapak mas, dia sambil nunggu kerja daripada nganggur ikut sama saudara gitu. Nggak tahu kalau di luar sepengetahuan bapak itu. Perasaan bersalah sih ada, jadi ibu nggak kalau nanya-nanya nggak terlalu ini gitu. Waktu dia masih di Bogor. Kirain teh bener aja dia cari kerja. Bilangnya sama ibu sih mau cari kerja katanya gitu. Katanya disuruh suruh bawa yang gituan. Kalau ibu tahu sih ya dilarang gitu sama ibu kalau ibu tahu. Terus ibu nggak tahu sih. Aku jalan terus, mengikuti Ola menekuni bisnis haram ini. Tak ada kecurigaan sedikit pun dari pihak keluarga. Tante orangnya perhatian, baik, pendiam, tapi supel. Terus kebanyakan teman-temannya cowok. Sering, jadi nggak pernah main-main keluar gitu, paling di rumah aja pada kumpul. Terus aktif juga, Karang Taruna kan dulu di kampung. Itu rajin ngajinya juga rajin daripada Nelly sih. Dulu sih baik, nggak pernah bergaul sama obat-obatan gitu, nggak pernah. Cuman itu aja sudah ikut sama Ola gitu. Pemakai enggak ya? Enggak. Waktu diperiksa di Polda juga enggak di ini. Kalau pemakai kan kelihatan ya. Aku akui bahwa aku takut pada masa-masa awal melakukan itu. Namun Ola kerap menenangkanku. Ola bahkan memberikan janji-janji dan aku mempercayainya. Soalnya saya pernah dijanjikan kalau misalkan saya ketangkap atau apa saya bakal diurusin. Siapa itu? Ola. Bahwa
saya bakal diurusin segala macam ininya di kepolisian. Saya nggak nyangka bahwa saya harus menjalani persidangan, bahwa saya harus menjalani hukuman mati. Itu nggak pernah waktu penuntutan aja saya udah gimana, seakan-akan dunia udah kiamat aja gitu kan. Kemudian drama di meja hijau tak terhindarkan dari garisan hidupku. Ruas-ruas jiwa proses peradilan pun siap menimbang kesalahanku. Namun ada satu hal yang menggangguku. Hampir saja aku melewatkannya seorang diri tanpa ditemani keluarga. Ya, Bapak juga hadir juga, jadi sidang saya secara kebetulan waktu besuk gitu. Pas besuk, pertama kali tuntutan jaksa, pas belus lagi keputusan hakim. Jadi nggak diberitahu sebelumnya gitu, waktu sidang nggak diberitahu, nggak tahu lah. Mungkin ada hikmahnya dari kalau ada ilham gimana gitu, Bapak pas besuk hadir gitu, pas besuk hadir. Karena nggak besuk mungkin nggak apa sidangnya juga nggak tahu sidang. Jadi tidak ada pemberitahuan untuk keluarga waktu sidang. Keluargaku tidak pernah mendapatkan jadwal sidang. Entah apa alasannya. Jadi sebut puas nggak puas ya, puasnya nggak dibilang apa-apa gitu. Gitu aja. Ya kesesarannya ada pemberitahuan sidang maksudnya enggak. Untungnya setiap kali besuk aja. Jadi cepat ya sidangnya, heran itu semua 3 bulan dari awal sampai. Tidak semua orang tahu tentang hukum. Begitu pula dengan kami. Hingga aku hanya bisa menerima putusan hakim tanpa sempat berpikir tentang hak dan kedudukanku dalam hukum. Satu bagian perjalanan ini berakhir mengenaskan. Aku divonis hukuman mati. Kondisi keuangan keluargaku pun tidak mampu terselamatkan. Memang di Cianjur memang betah juga, berhubung ya usaha lagi istilahnya tadi bangkrut itu, dunia berputar, jadi seolah-olah ada kakek ipar yang mengajak ke Batam, Bapak ikut ke Batam, gitu, seolah cari pengalaman gitu. Siapa tahu di kemudian hari sepulang yang dari sini bisa buka usaha sendiri, mandiri gitu, seperti hari-hari biasa lagi gitu. Memang rencana ke sini memang nggak ada, cuman secara spontanitas aja gitu. Kepindahan keluarga membuatku kehilangan. Pada siapa lagi aku harus bercerita jika jarak membuat mereka semakin sulit menjengukku? Teteh kesampaian nggak bisa merit ya. Terus teteh kesampaian juga nggak ngasih cucu lagi buat mama. Kayak ngobrol sama anak kecil gitu, tapi sendiri. Pas ditanyain siapa, boneka beruang. Di situ kasihan juga sih, pengen ya cita-citanya kan pengen punya keluarga, pengen punya anak.
Dingin. Mungkin itulah gambaran hari-hariku di lembaga permasyarakatan Tangerang ini. Aku merenda waktu, menit demi menit, dengan dinginnya suasana. Dengan dinginnya jiwa yang tercekat dalam ketakutan. Bayangan tentang eksekusi itu telah kucilkan aku dalam dunia penuh pergolakan batin. Nggak bisa tidur malam, nggak tenang. Kalau masuk jam 12 udah nggak, teteh takut deh. Malam sekarang nggak bisa tidur, apalagi kalau misalnya kasus narkoba gitu ada di TV udah ngangkat lagi, teteh di situ stres. Ditambah lagi aku belum bisa memaafkan diriku sendiri. Apa yang telah aku perbuat? Aku menyumbang jasa bagi hancurnya masa depan orang banyak. Begitu mengerikan. Niat membahagiakan keluarga pun kini tinggal menyisakan doa yang mampu keluar dari hatiku. Biasanya adik saya yang bungsu datang ke sini kan, ada di Depok. Jadi dia suka cerita-cerita kalau mama dalam keadaan sehat atau sakit atau gimana. Terus ya saya juga suka cerita gitu, kadang-kadang saya tulis surat buat mama, adik saya yang ngepostin gitu aja. Saya cerita yang baik-baik aja di sini. Makanya aku memutuskan untuk tidak menyerah pada mati. Segala upaya hukum aku coba lakukan. Siapa tahu hukumanku bisa berubah. Kalau misalkan vonis ini memang nggak bisa berubah, ya mudah-mudahan satu, orang tua saya bisa terima, bisa tabah. Terus yang keduanya, semua masyarakat Indonesia udah maafin saya, nggak mengutuk saya gitu, udah bisa bisa memaklumi keadaan saya, kenapa saya bisa terjun ke dunia itu. Ya, yang lebih penting lagi saya ingin keadaan saya apabila memang eksekusi harus ada, keadaan saya harus bersih, itu nggak ada dendam dari siapapun, nggak ada kesalahan yang tidak dimaafkan dari siapapun. Saya pengen, ya kalau istilah Islamnya, saya pengen mati dalam husnul khotimah. Udah pas aja. Mungkin itu takdir dari Allah. Danus Rani dengan jalan begini dia sampai meninggal dunia gitu. Tetap aja Bapak dari Allah aja gitu, bukan dari manusia, dari Allah. Mungkin takdirkan segala kebaikan dan keburukan itu ada di tangan Allah. Mungkin Allah itu nggak memberikan yang terburuk, mungkin yang terbaik. Cuman kita rata-rata salah menafsirkan gitu. Seandainya, tapi mudah-mudahan kita memohon kepada Allah juga. Ya mudah-mudahan dengan rahmat Dia ada perubahan lah. Mengajukan kita kan usaha harus. Jangan kita udah tahu mati langsung menjurumuskan mati, karena ada ikhtiar, tapi nggak boleh itu. Ya, mudah-mudahan seandainya ada hubungan gitu, kita majukan ada satu legislasi, mudah-mudahan diterima oleh Bapak Presiden dengan hati nuraninya ikhlas, nggak ada dari kiri kanan tekanan-tekanan yang lain lah gitu. Nyawa tertanam dalam raga sebagai ruh. Begitu pula dengan nyawaku. Ketika nyawaku dipanggil untuk hengkang dari raga, tidak ada yang bisa aku perdebatkan. Karena telah berulang kali aku yakinkan diriku sendiri bahwa ruh itu akan selalu hidup selamanya. Hanya raga yang terkubur, hanya jasad yang terpupus. Di Cianjur. Karena kelahiran saya Cianjur, saya pengen Cianjur. Soalnya ya masyarakat Cianjur juga udah maafin saya. Terus penduduk yang di Gang Edi juga udah bisa terima saya. Gitu. Jadi saya kepengen dikuburin di mana ada orang-orang yang memang sayang sama saya.